Oke. Jadi kita akan mulai sesi ujian skripsi Cindy ya. Jadi kami mohon kesediaan, mohon izin mungkin Bu Elisa dulu ya, Pak Mirza, nggak apa-apa Pak Mirza? Ya. Ya baik, kami silakan Bu Dr. Elisa Widayana, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Desi. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya Cindy, sudah pada tahap terakhir begitu ya. Terima kasih Bu. Jadi step by step anak-anak bimbingan kita di 17 dan walaupun masih banyak yang lain-lainnya yang di belakang itu biasanya tambah ke belakang tambah susah. Ya, Pak Mirza seperti si Xiaomi saya nggak tahu gimana lagi mau kontak Xiaomi nggak ngerti. Baik. Iya, Cindy secara umum dulu ya. Cindy ada beberapa tentang penulisan, misalnya di tubuh tulisan, misalnya saya lihat ada beberapa pustaka yang saya yang ini ya, yang terkoreksi ya. Misalnya masih ada tertulis nama, coba lihat halaman 10 itu Daryanto A, Hafizrianta Y gitu, padahal kan biasanya kita nama ujung biasanya ya. Nah itu masih kadang-kadang masih ini ada yang sudah tertulis ya. Atau juga ada beberapa yang sempat saya koreksi yang terbaca, tidak semua saya itu, tapi tolong dicek nanti ya, seperti misalnya Wati Rahayu Mustika misalnya ya. Nah itu ada beberapa yang pasti mungkin kelupaan ya, jadi di tubuh pustaka. Kemudian di pustaka juga saya nggak tahu kalau kita selama ini misalnya ada satu statement dalam satu alinea, misalnya pustakanya A, yang alinea ke B jangan dulu A, jadi diseling dulu B dulu baru nanti ketiga tahu A. Ada yang ketemu seperti itu ya, nanti tolong dicek ya, tolong dicek. Kemudian kalau kita sudah misalnya penjelasan LQ udah tahu kan, di belakangnya nggak usah perlu lagi LQ dijelaskan lagi, nggak usah. Jadi ini pemubaziran pengetikan ya Cindy ya, menurut saya, karena kita biasa kalau kita ngoreksi mahasiswa kayak gitu, kalau sudah yang penting pertama sudah dijelaskan, yang di belakang nggak perlu lagi ya. Jadi ini nanti ada yang dibuat ada yang tidak, dan sebagainya, supaya yang penting yang pertamanya itu harus ini. Ini sangat bagus ya, tapi tadi saya berharap banyak yang bisa diceritakan dan juga hipotesis tidak diceritakan apakah apa sesuai atau tidak misalnya ya, karena ketika saya cek ya, Cindy masih minim sekali penjelasannya Cindy ya. Kalau saya catat itu hanya 11 halaman 34 sampai halaman 50 yang betul-betul membahas tentang yang Cindy ini, padahal kalau Cindy mau, ini kan judulnya tentang pertanian. Ya, mestinya penjelasannya fokus di pertanian, walaupun kita sudah dapat misalnya dari yang lain-lain misalnya. Ya, baik, itu secara umum ya Cindy. Jadi beberapa koreksi yang saya temui gitu ya. Kemudian juga ada beberapa bahasa yang bukan bahasa baku, yang ada yang sudah dicetak miring, ada yang tidak, mungkin karena kelupaan. Ya, sebetulnya itu gampang sih sebetulnya ya. Select all aja, nanti replace gitu ya. Tinggal kalau misalnya sudah terganti ya ikut ganti semua. Jadi tidak perlu satu-satu menggantinya, ya. Di replace all aja. Baik, Cindy. Judulnya analisis potensi unggulan sektor pertanian, ya. Sektor pertanian. Di sektor pertanian, subsektor pertanian apa saja Cindy yang ada Cindy? Itu tuh ada tujuh. Subsektor perkebunan, kehutanan, perikanan, jasa pertanian, terus ada hortikultura, tanaman pangan, ada 6. Nah, ada kehutanan, ada penumpang kayu ya. Nah, kalau kita lihat dari judul, seharusnya Cindy lebih fokus bicara di sektor pertanian. Jadi misalnya di masing-masing subsektor itu lebih dibahas lagi, bila perlu juga. Tapi komoditasnya justru dimasukkan di saran ya. Menurut saya seharusnya Cindy sudah punya penjelasan yang lebih mendalam di sektor pertanian, karena judul kita di sektor pertanian. Ya, harusnya sudah lebih mendalam ke sana ya, walaupun misalnya dari analisisnya karena untuk berat unggulannya ternyata hasilnya juga dia nggak begitu itu ya.
hipotesisnya terbukti tidak sini? Saya nggak mendengar tadi hipotesisnya terbukti atau tidak. Nggak ada tercetus sedikit pun hipotesis yang tersebut. Ya, ini nggak terbukti nggak? Ada 3 hipotesis itu. Kalau yang hipotesis pertama sama kedua itu terbukti, Bu. Ya, mungkin masukkan ya. Sana saya nggak membaca lengkap, tapi ketika saya kadang-kadang menghubungkan hipotesis dengan pembahasan, kemudian ternyata tidak ditemukan seperti itu. Ya. Bu Desi, Pak Mirza, Pak Arbi, karena kadang-kadang kita nih apa ya, dibatasi dengan waktu ya, jadi mungkin saya yang besar-besarnya saja, karena takutnya nanti katanya lebih dari nguji S3 gitu lagi ya. 30 menit. 10 menit saya baru 30 menit. Baru pengantarnya ada 10 menit. Ya, menggelitik itu, walaupun ya, betul. kita bertanggung jawab, karena saya juga sebagai dan saya juga terus terang ya, kalau sekarang diberi mandat untuk menguji membimbing hanya 1 orang, itu jadi tambah berat begitu menurut saya ya, karena semuanya mesti kita cek semua ya. Baik, penelitiannya ini jadi itu ya Cindy ya, maksud saya dieksplor lagi lah lebih banyak, karena masih sedikit sekali yang bisa interpretasinya yang bisa Cindy berikan begitu ya, jadi setiap itu. Kemudian mengapa hanya mengambil data 2015 sampai 2019, Cindy? Alasan Cindy mengapa hanya mengambil tahun 2015 sampai 2019 itu menurut Cindy kalau 5 tahun terakhir, kan ini penelitiannya kemarin tuh Cindy lakukan tahun 2020 ya, Bu. Jadi Cindy mengambil 5 tahun. Iya, maksud Cindy lakukan penelitian ini mengambil 5 tahun belakang itu menurut Cindy bisa mungkin masih baru atau bisa memberikan dampak ke depannya tuh juga bisa baik, jadi nggak terlalu lama. Jadi mengambil data terakhir ya. Nah, mungkin perlu dikoreksi Cindy di metode penelitian itu kan ada metode historis ya, metode di halaman 17. Ya, menurut saya ya mungkin penjelasannya lebih ilmiah lah gitu di sini kan. Coba Cindy baca Cindy, metode ini digunakan kenapa Cindy? Karena peneliti terlebih dahulu mempelajari keadaan daerah, terutama keadaan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, maksud saya lebih ilmiah lah. Tapi kan misalnya dengan data historis tadi, misalnya kita dapatkan data yang lebih akurat misalnya ya. Karena biasanya ini kita tidak seperti ini biasanya. Ya, jadi kalau ini kan metode ini digunakan karena peneliti terlebih dahulu mempelajari keadaan daerah terutama. Nah, mungkin itu tadi data-data yang itu diharapkan yang kata Cindy tadi ya, karena historis ini kan kita dari tahun 2015, apalagi ini sudah dilakukan penelitian. Jadi mungkin Cindy bisa lebih menjelaskannya kembali ya, supaya lebih ilmiah lagi lah begitu ya. Di dalam di model pendekatan itu kan pendekatannya dengan PDRB ya. Ya, tadi dari sektor pertanian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, jasa pertanian, perkebunan dan sebagainya. Cindy, ini ada teori ekonomi basis dan teori komponen pertumbuhan yang Cindy lakukan, ya. Maka mengapa mesti dua-duanya? Apakah misalnya tidak cukup satu saja misalnya, tapi lebih mendetail gitu? Ya, apa makna dari kedua ini? Apakah yang kedua ini melengkapi dari yang pertama? Karena dengan analisis shift share ini kita bisa melihat di kuadran mananya. Atau apa Cindy? Mengapa kedua ini Cindy dimasukkan? Atau seberapa pentingkah keduanya ini dimasukkan Cindy? Nah, menurut Cindy, kedua teori itu dimasukkan itu penting untuk menjadi acuan Cindy ke penulisan kepada bab berikutnya, Bu. Karena pada teori ekonomi basis ini kan, teori ini tuh menjelaskan untuk analisis location question. Itu Cindy pakai untuk tujuan pertama serta tujuan kedua. Setelah itu, pada tujuan ketiga dan keempat, Cindy menggunakan analisis shift share, di mana pendekatan analisis shift share ini dijelaskan pada teori yang selanjutnya, yaitu komponen pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut Cindy, kedua teori itu mungkin memang wajib Cindy masukkan dan menjadi penting, Bu, dalam penelitian Cindy. Ya, jadi dua-duanya saling melengkapi ya. Ya, Bu. Cindy,
tadi halaman berapa ya? Halaman 34 tadi ada yang kan bab 4 itu sudah hasil dan pembahasan ya Cindy ya? Ya, Bu. Ya. Nah, seharusnya pada saat di halaman 34 yang kata saya mulai menjawab pertanyaan tadi, harusnya di 42 tuh Cindy langsung membuat judul menjawab pertanyaan 1, Cindy. Ya, Bu. Ya, sehingga kita sebagai pembaca tidak lari-lari tujuan 1 di mana ya, tujuan 2 mana, tujuan 3 mana. Ya, 42. Kemudian 43 menjawab tujuan kedua. Ya. 44 menjawab tujuan 3, 45 menjawab tujuan keempat. Itu lebih gampang kita untuk melihatnya. Nah, di situ yang kata saya tadi Cindy kurang mengeksplor interpretasinya, kurang mendalam begitu ya. Nah, saya harapkan termasuk juga hipotesis tadi. Ya, mengapa kan tadi kan katanya ada yang terbukti, ada yang tidak. Nah, kalau tidaknya itu mengapa, itu yang harus kita lebih inikan lagi. Ya. Baik, kemudian di pertanian kita lihat ya dia masuk basis rata-rata ya, basis. Kemudian tadi saya secara lintas tadi melihat ada tabel yang persentasenya sama, Cindy. Apa saya yang salah lihat? Coba halaman 42 tabel 48. Semua persentasenya sama semua. Iya Bu, maaf sebelumnya Cindy menjelaskan dulu. Rumus persennya itu kan, rumus persen PNIJ itu kan adalah itu RI Bu. RI Dimana ya? ini ya melihat rumusnya itu melihat dia tuh memang rumusnya itu sama untuk setiap sektor Bu. Karena ini kan pertumbuhan nasional, jadi setiap sektor tuh persennya sama. Jadi rumusnya itu PDB tahun total PDB tahun akhir dikurang dengan PDB total PDB tahun awal dibagi dengan PDB tahun awal. Persentase nih, jadi nggak ada perbedaan seluruh mulai dari seluruh sektor perekonomian ini sama 20,69 semua ya? Cuman berlaku di pertumbuhan nasional saja Bu. Kalau di selanjutnya itu beda. Pertumbuhan nasional sama semua. Jadi maksud saya untuk seluruh Indonesia itu dia seluruh sektor ini sama ya persentasenya ya? Iya Bu, kalau di pertumbuhan nasional. Ya, oke. Ya. Di tabel 49 kita lihat ya PPIJ itu di sektor pertanian itu negatif. Maknanya apa itu? Bahwa pertumbuhan di tabel 4.9 ya Bu. PP. Ya, berarti sektor pertanian tersebut pertumbuhannya itu lambat jika dibandingkan dengan sektor sama di wilayah yang lebih luas atau Indonesia. Itu yang untuk dibandingkan untuk Indonesia ya? Iya Bu, wilayah yang lebih luas. Untuk Sumatera Selatan ada nggak data per maksud saya misalnya per kabupaten atau per kota, ada nggak itu? Kalau untuk kabupaten ya Bu, data PDRB. Ya maksud saya karena kita kan bicara unggulan sektor pertanian di Sumatera Selatan, ya. Jadi maksud saya lebih fokus ke Sumatera Selatan. Misalnya tadi ada di, cuman saya nggak tahu kamu kabupaten atau mungkin datanya susah kali ya. Kabupaten atau misalnya komoditas itu lebih maksud saya sesuai dengan analisis yang Cindy lakukan di sini. Ya jadi kita fokus memang di pertanian. Ya, kita sudah tahu bahwasanya di dalam semua sektor itu kan pertanian tuh masuk gitu. Tapi maksudnya kita sudah fokus ke pertanian yang lebih mendalam, ya, lebih mendalam. Mungkin akan lebih ini mungkin dalam penjelasannya nanti interpretasi ya saya ini ya, karena saya katakan tadi minim sekali interpretasi yang dilakukan oleh Cindy, ya. Itu yang sayangnya saya melihat ini tentang perwilayahan ini sangat menarik ya karena saya juga ikut menulis buku dengan Prof Edi begitu ya tentang perwilayahan bagaimana salah satunya juga dengan Elki dan bisa kita lihat hal-hal yang demikian tapi sayangnya Cindy kurang penjelasan yang lebih mendalam ya saya tadi ya Cindy jadi menjawab pertanyaan itu bab 4 hasil dan pembahasan, 41 keadaan umum. 42 kalau nggak ada lagi yang lainnya langsung aja ya, paling tidak yang menjelaskan tujuan dari tujuan 1. Nah, itu dibahaslah seluas-luasnya. Masuk nanti selanjutnya tujuan kedua, bahas selanjutnya. Kalau itu kan tumpang tindih ngelihatnya itu.
ya kelihatannya. Kemudian misalnya di grafik 43 itu dijelaskan lagi, ya, karena ada angka-angka itu yang itu menarik begitu ya. Jadi sehingga masuk di kuadran keberapa. Kemudian ada di teori tadi ada kuadran itu tadi saya lihat ada mengapa di teorinya di kuadran 3 dan 4 itu di garis merah, Cindy? Apa maknanya, Cindy? Di garis merah. Di halaman 22. Ada garis bawah merah. Apa maknanya itu, Cindy? Maaf Bu, itu sedikit kesalahan karena ngambil gambarnya itu screenshot. Ada sesuatu hal yang menarik, makanya saya buka di hasilnya itu ternyata nggak ada ini ya, nggak ada hubungan begitu, ya. Maka saya tanya ini merah kenapa ya? Kenapa kok dari teori itu kok sudah ada merah? Ada apa gitu? Apa ada apanya gitu? Saya bandingkan dengan hasil ini ternyata nggak ada hubungan gitu. Nanti digambar ulang aja Cindy, ya, buat ulang ya, jangan di-capture. Ya karena saya orang awam ini penasaran nih kenapa ya 3 kebandingkan dengan hasil kok kayaknya nggak ada hubungan gitu. Ya. Salah. Baik. Jadi itu ya Cindy ya. Jadi Bu Desi itu saran saya atau Bu Desi karena ini kita satu pertanian kenapa tidak bisa lebih fokus pembahasannya karena ini sudah bagus, sudah sangat bagus sekali tapi mungkin penjelasan yang lebih mendalam lagi karena kita sudah judulnya di sektor pertanian di Sumatera Selatan. Ya. Baik. Itu saja Bu Desi, terima kasih. Baik. Pak Arbi, terima kasih. Pak Mirza, terima kasih sudah diberi kesempatan duluan. Baik. Terima kasih Bu Elisa. Ya, sama-sama. Bu Dr. Elisa, jadi Cindy, jadi sebetulnya apa yang kalau tata tulis nanti silakan mohon dicek kembali, diperbaiki ya Cindy ya untuk tata tulis. Kemudian tadi Bu Elisa banyak sekali koreksi tata tulis. Nah kemudian untuk substansi gimana ya, sebetulnya Bu Elisa, Cindy ini kan asalnya dari Muara Enim. Jadi awalnya itu mau meneliti sektor unggulan di Muara Enim ya gitu ya Cindy ya awalnya gitu. Tapi terlalu kecil ya. Bukan terlalu kecil, ternyata datanya tuh tidak cukup gitu Bu Elisa 5 tahun. Jadi akhirnya kita takut kalau ganti kabupaten juga takut sama gitu. Jadi kita fokus melihat sektor di Sumsel karena data Sumsel relatif lengkap. Jadi tapi bisa saja Cindy disarankan tidak hanya turun analisisnya itu dibahas, tidak hanya turun ke subsektor yang lebih kecil atau ke komoditas, tetapi juga bisa melihat per kabupaten gitu. Jadi nanti kita punya data nih kalau per kabupaten tuh unggulannya seperti apa seperti yang disarankan Bu Elisa tadi. Nah, kemudian mengenai pembahasan. Jadi pembahasan ini juga sudah disarankan sudah sama ya. Jadi Ibu juga waktu itu mintanya pembahasan. Kenapa pertanian itu jadi tidak punya daya saing? Kenapa kehutanan itu daya saingnya sampai 2,09. Nah, itu ya yang perlu kita gali. Apakah memang luas lahan hutan? Waktu itu Ibu tanya di koreksi Ibu, coba dicek apakah memang betul luas lahan hutan itu lebih besar daripada luas pangan misalnya. Itu bisa jadi data untuk menambah pembahasan. Atau misalnya apakah serapan tenaga kerjanya memang lebih tinggi daripada di kehutanan daripada di pangan. Itu bisa jadi salah satu yang membuat daya saingnya atau tenaga kerja di pertanian itu justru di pangan itu terlalu banyak dibandingkan dengan kehutanan sehingga dia daya saingnya jadi rendah. Nah, itu hal-hal yang bisa membantu untuk mempertajam pembahasan kita. Jadi supaya nanti skripsinya itu tidak hanya berhenti di angka gitu Cindy ya. Jadi nanti tolong ditambahkan saran-saran tadi banyak sekali dari Bu Elisa juga mengenai urutan dalam menyajikan yang bagian 42 kata Bu Elisa coba dilihat kembali sama jangan lupa tadi hipotesis. Ya jadi hipotesis itu harus dinyatakan di dalam hasil dan pembahasan apakah hipotesisnya ditolak atau diterima. Ya. Oke. Kita lanjut. Terima kasih Bu Dr. Elisa. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Mirza Antoni PhD untuk mulai menguji. Silakan Pak Mirza. Baik, terima kasih Bu Desi, Pak Arbi, Bu Elisa. Mungkin tidak banyak mungkin saya ya karena kita mulai menerapkan setengah jam itu mungkin latihan sekarang. Iya,
saran-saran yang pertama mungkin nanti di background atau di summary-nya itu atau di latar belakang di ringkasan mungkin latar belakangnya mungkin masuk ya tidak langsung ke tujuan. Kalau tujuan itu seolah-olah sudah ini ya, kemudian kata tulis nanti sudah saya coret-coret di sini sendiri ya. Masih banyak ya yang perlu diinginkan. Oke, di latar belakang sudah oke. Ini kenapa tertarik ke arah topik penelitian. Cuman cara penulisan nanti masih banyak satu paragraf itu yang berisi satu kalimat. Iya, satu kalimat. Banyak sekali saya itu tolong nanti mungkin itu baik ya. Mungkin saya langsung ke ini ujian ya. Tadi Bu Elisa sudah menyarankan seperti yang dikomentari Bu Desi, jadi saya tidak komentari lagi yang analisisnya tadi kenapanya itu belum ini ya. Kemudian ada juga beberapa gambar itu yang tidak muncul. Tidak muncul misalnya gambar 42 yang disarikan dari lampiran. Kok saya cari gambar 42 kok di mana ya? Dan ada gambar 41 itu ya. Tunjukkan dulu ada nggak gambar 42 yang seperti di halaman 36? Nggak ada ya 42 ya? Gambar 42 nggak ada ya emang ya? Gambar 42. Iya Pak. Saya itu nyari penurunan nilai pada sektor pertanian tersebut atau lihat pada gambar 42 diringkas dari lampiran 8. Lampiran 8 mirip dengan tabel dalamnya. Ya, grafik seperti 41 ya sebetulnya sini ya hilang ya. Hilang. Nanti ditambahkan. Nah, juga kami 41 tapi 41 ini yang dimunculkan oleh Cindy itu jumlah rumah tangga bukan sumbangan dari masing-masing subsektor itu. Kalau ini saya lihat, perkebunan tinggi banget. Ternyata rumah tangga. Nah, tapi bisa saja perkebunan itu tinggi, karena yang kita bahas kan bukan dari sisi tenaga kerjanya, kan dari sisi SDM-nya, tapi kan dari sisi nilainya. Itu yang mungkin konsisten ke situ. Ini boleh juga, tapi yang penting itu saya rasa PDRB untuk masing-masing itu penerimaan dari masing-masing subsektor itu bisa kita lihat di situ kan. Baik, ini kan Cindy menggunakan nilai PDRB-nya ini PDRB yang real atau yang satu lagi apa? Berlaku atau konstan? Ya. Konstan Pak. Yang konstan. Rumusnya apa yang konstan? Apa beda konstan sama inilah yang berlaku gitu aja dulu ya? Kalau PDB konstan itu, kalau PDB pakai harga konstan itu berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena dia itu tidak melihat atau tidak melihat nilai atau adanya inflasi. Kalau di PDB nominal itu dia harga barang pada periode waktu bersangkutan juga tidak menyampaikan inflasi, maka nilainya itu bisa berubah, tidak tetap Pak. Jadi Cindy milih konstan. Apa kelemahannya kalau kita menggunakan nominal? Atau apalah bedanya yang nominal dengan itu? Tadi kan secara umum kamu itu. Kalau konstan tadi kata kamu faktor inflasinya dieliminir kan sudah kita antisipasi. Harga dasarnya kalau pakai harga tahun berapa? 2010 Pak. 2010. Oke. Terus kalau PDRB itu kan nilai itu. Nilai kan PDRB ya? Itu hasil ya, Pak. dari mana itu? Atau penjumlahan atau perkalian antara apa dengan apa? Jumlah produksi antara I dan P atau kuantitas atau harga barang. Atau PDRB itu jumlah seluruh produksi yang ada di setiap sektor di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, tanpa membandingkan itu milik asing atau tidak ya? Atau? Ya. Apa definisi PDRB? Sudah ada kamu buat di sini? PDRB itu jumlah total produksi, seluruh total produksi yang pada setiap sektor yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Iya. Total produksi? Iya, Pak. Dalam bentuk apa nilainya?
miliar rupiah, Pak. Oh, rupiah, bukannya Iya, Pak. quantity ya. Oke. Nah, beberapa tampilan harusnya kalau saya lebih menarik itu pertama kalau pakai tabel urutkan saja dari besar ke kecil. Sebenarnya waktu membahasnya itu orang juga karena kan fungsi tabel itu kan memudahkan orang mengambil informasi dari data yang disajikan. Itu saya kalau tabelnya ini kan agak sulit ini nomor 1 nomor 2 apa. Tapi kalau kamu buat itu dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil itu akan kelihatan. Atau juga kalau kita mau melihat tren itu akan kelihatan selama 5 tahun terakhir itu turun atau naik itu akan lebih bagus kalau dia dalam bentuk grafik sebenarnya. Kalau itu ini ada berapa sektor ini, kalau bisa ditampilkan grafik ya, kalau tidak nanti memblurkan ini. Jadi kalau di tabel memudahkan orang itu memang itu tadi dari besar ke kecil ya. Kemudian kalau melihat tren 5 tahun terakhir itu turun terus misalnya kan, kalau lihat pertanian itu kan turun terus. Nah, kemudian di saran kamu salah satu kelemahan sektor pertanian itu kenapa dia turun terus kontribusinya, kemudian nilainya terhadap PDRB nasional itu atau Sumsel ya kita bicara Sumsel. Itu kata kamu karena kurangnya hilirisasi. Nah, tadi itu yang saya tanya tadi di awal itu apa itu PDRB? Kata kamu kan adalah jumlah produk atau jumlah output yang dihasilkan dikalikan dengan harganya. Itu outputnya include ya hilirisasinya atau produk primer saja? Yang masuk dalam perhitungan PDRB maksudnya Pak Mirza ya? Iya, benar. Yang masuk dalam perhitungan PDRB itu apakah output primer saja atau sudah semua sampai dengan sekundernya gitu ya, hilirisasinya? Primer saja, Bu. Oh, primer saja ya. Artinya kalau misalnya ya, ini saya lebih detail yang kata Bu Elisa tadi. Kalau misalnya kita kelapa sawit, apakah yang dihitung itu CPU-nya yang kita ekspor, atau tadi yang TBS-nya saja, misalnya itu contoh saja. Kalau karet kan kita ekspor dalam bentuk ini misalnya. Karena kamu sarankan tuh hilirisasi kan artinya, walaupun ya memang sekarang itu lagi tren hilirisasi produk ya. Yang Cindy tahu seperti apa? Dikorek nggak itu informasi? Apa cuma mendapatkan data sekunder saja? Oh ini nilainya. Mungkin belum Cindy korek lebih dalam lagi Pak mengenai ini. Oh gitu ya. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin Cindy akan. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kan output yang dihasilkan dikali harga ya. Nah itu tadi. Jadi kalau harusnya semua ya Pak Mirza kalau di ekonomi makro bab 3. Kalau di ekonomi makro bab 3 Cindy itu PDRB itu sudah termasuk. Jadi dari hulu ke hilir semua dihitung, tapi kalau yang untuk hilir itu yang diambil nilai tambahnya gitu. Tambahnya saja. Ada double counting nanti. Double counting. Jadi sebetulnya masuk semua. Tapi berarti kalau lihat statement Cindy mungkin disampaikan bahwa memang ada industri atau sektor-sektor tertentu yang sudah melakukan pengolahan, tapi sebetulnya lebih banyak yang belum gitu. Itu saja yang tampaknya harus dibahas. Sehingga, tapi silakan Pak Mirza. Iya, sehingga nanti kalau buat sarannya nanti kan artinya perlu hilirisasi itu di yang mananya kalau lebih detail akan lebih bagus. Ya. Yang berikutnya mungkin perlu juga karena penurunan PDRB di sektor pertanian itu karena faktor apa kira-kira? Kalau menurut Cindy, kan outputnya bisa naik terus tuh fisiknya ya, tapi kan nilainya kok stagnan atau malah turun. Apa menurut Cindy? Apa Cindy? Kenapa pertanian itu turun terus? Ya, trennya keturun kan. Kalau tadi kalau kamu pakai grafik itu kan kelihatan deh. Tadi yang waktu kamu tayangin tuh bagus tadi saya ngelihat tadi grafiknya itu kan. Oh ini pertambangan turun meningkat. Itu lebih gampang orang memahaminya dibandingkan tabel. Kalau tabel tapi itu trennya begini-begini kan 5 tahun terakhir itu akan bagus dari waktu kamu tayangkan di uji jadi bagus presentasinya itu. Itu lebih cepat menarik bagi orang kok. Nah itu gapnya itu karena apa kan? Menurut Cindy, selain faktor tadi hilirisasi kurang, faktor apa lagi kira-kira yang ini memang di dunia pertanian seperti itu.
Mungkin menurut Cindy Pak, dalam di era sekarang ini orang atau masyarakat atau petani-petani muda tuh lebih kurang untuk bekerja atau berkontribusi di sektor pertanian. Jadi mereka lebih ke sektor pertambangan, sektor yang lain atau jasa yang bukan non pertanian. Mungkin itu juga penyebab turunnya Pak. Bentar ya. Penyebabnya Cindy, penyebab kenapa pertanian itu ya trennya itu turun gitu kan. Itu kan pasti orang akan nanya dibandingkan dengan sektor yang lain. Pertama minat tadi kan Cindy tadi, artinya minat di kan. Ya yang lainnya apa? Atau produktivitasnya juga turun ya. Makanya perlu dicek data, tapi sebetulnya ya Pak Mirza perlu cek data. Apakah fenomenanya itu kan sebenarnya kalau produk pertanian itu kan fluktuatif harganya tuh. Misalnya kita tuh paling banyak kan karet sama kopi, sawit. Sawit itu kalau Bu Desi lihat di grupnya ini, grup yang kita yang Diana itu, yang Happy ya, Pak Anu itu, mulai itu bagus itu. Saya pikir kelapa sawit itu trennya naik, tidak kata dia, tren turun kelapa sawit. Jadi produk pertanian itu cenderung turun harga, apalagi karet. Kan? Nah itu yang bisa, mungkin dari sisi produksi tadi mungkin meningkat, walaupun produktivitasnya tidak kan. Nah, tapi harga itu yang juga ini, karena itu komponen itu kenapa saya di awal tadi saya sudah mengawali dengan komponen itu, nah, mengarahkan sini kan hilirisasi, oke, itu kan nanti menaikkan nilai sebenarnya kan, nilai tambah itu lebih banyak kita nikmati ya, sehingga PDRB kita meningkat. Tapi ada faktor lain juga kan, harga di samping kata Bu Desi produktivitas. Nah, ini yang mungkin tadi pertanian kita itu kayaknya produktivitas itu kalau karet, saya bicara karet itu kita paling rendah misalnya. Saya tidak tahu kalau kelapa sawit kita pembandingnya ini kan, yang saya tahu itu kalau karet terendah, harganya itu fluktuatif tapi cenderung turun kan begitu ya. Nah mungkin kalau itu akan banyak memang kayaknya kalau mau disaran sebenarnya. Jadi mungkin produktivitas ya, bukan hanya tadi hilirisasi, produktivitas, tapi mungkin Cindy perlu dasar dulu waktu membahasnya itu, punya enggak misalnya data produktivitas kita cenderungnya memang rendah sih dibandingkan dengan, kita tidak usah bicara luar negeri lah, wilayah lain, karena kamu lihat daya saing itu tadi ya, daya saing itu kan bahwa produk pertanian kita nggak ada yang tidak punya daya saing. Iya, daya saing dibandingkan, loh artinya kalau saya baca itu tinggalkanlah berarti pertanian kita gitu kan, kalau itu kan, nah artinya itu punya baik daya saing, daya ungkit. Kalau misalnya tadi kelemahan-kelemahan itu bisa kita perbaiki dari data yang Cindy punya aja, tidak apa-apa kan di situ. Kalau bisa sarannya di situ ya. Jadi dari temuan ini kan menarik tuh. Yang pertama tuh kok daya saing kita kok nggak ada di pertanian itu. Padahal sebagian besar rakyat kita hidup di pertanian. Apa itu yang menyebabkan kemiskinan kita tuh nggak naik, tidak turun-turun, naik terus itu kan. Malah naik nih dengan COVID ini kan. Nah, itu akan bagus sekali kalau nanti disarankan berarti supaya daya saing itu bisa tinggi. Tadi kan faktornya tadi dari rumusmu tadi, daya saing itu dari apa yang membentuknya kan? Nah, itu mungkin Cindy ya. Kemudian itu tadi ya. Ini yang saya lihat itu tadi selalu menurun, naik, kemudian yang lain-lain kayaknya sudah tidak ada masalah, tapi tinggal tadi sama, saya setuju dengan Bu Elisa, nanti pembahasannya mungkin lebih diperdalam lagi, ya. Iya Pak. Karena ini kan penelitiannya kan memang agak susahnya itu ini nanti kan ini agak makro, jadi kalau dibawa ke mikro itu agak jadi ini jadinya.
Jadi mungkin susah nanti untuk data dukung ininya, tapi kalau ada itu akan lebih bagus. Jadi kan ini makronya begini kamu itu kan. Nah nanti secara ininya, kalau saran itu kan lebih banyak ke arah mikronya nanti. Nah kalau ada data dukungan itu, silahkan saja. Kayak saran tadi yang saya bilang tadi, hilirisasi itu mungkin tidak hanya hilirisasi. Jadi masalah kita bukan hanya kurang hilirisasi, produktivitas juga, harga juga. Karena kalau terutama produk-produk yang ekspor kan lebih banyak ditentukan oleh pasar dunia. Jadi kita sebagai penerima harga, ya. Itu mungkin Bu Desi. Saya cuma tadi lebih banyak menguji kemampuan Cindy di sisi pemahaman dia dengan topik penelitiannya itu. Nanti tulisan apa dan lain sebagainya nanti bisa Cindy lihat nanti. Kalau mau diambil nanti silakan di kampus Palembang atau di mana. Ini kan kelas Palembang kamu kan? Iya Pak, iya Pak. Kampus Palembang ini kan? Oh iya. Iya Pak. Ya. Nanti saya siang ke sana nanti kalau ini boleh diambil. Iya Pak. Itu saja karena jam 9.30. Ya 9.30 saya ada lagi seminar rasanya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Mirza, Cindy ya. Jadi memang apa ya, skrip temuan Cindy ini menarik gitu ya, artinya dan saya juga ketika pertama kali membaca hasil Cindy ini agak kaget gitu loh. Ternyata kita ini orang pertanian, tapi ternyata pertanian itu semakin lama semakin menurun di Sumber dan ternyata sama sekali tidak punya daya saing dan itu menyedihkan sebetulnya gitu untuk kita orang pertanian. Jadi memang harus apa ya, hasil riset ini nanti harus dibungkus dengan ini yang baik Pak Mirza supaya nanti kita bisa mengatakan tidak bersaingnya itu sebetulnya di mana, kemudian nanti akan sehingga dari tidak bersaingnya itu di sektor mana saja nanti bisa apa ya, bisa muncul kebijakannya itu harusnya bagaimana gitu loh Pak Mirza. Karena kalau kita tidak tahu kelemahannya di mana, kita nggak bisa koreksi juga. Ya, kalau di sini kan, Bu Desi, ya, Pak. Kayaknya memang ada tambahan riset-riset mahasiswa berikutnya yang ke mikronya, tadi produktivitas, apa harga, itu kan supaya lebih kuat nanti ininya kan. Ya, betul Pak Mirza. Jadi jadi harus ada ininya. Jadi supaya tahap awal lah ini. Jadi tidak masuk ke kompetitif. Iya bisa. Jadi temuan awal kan. Karena kan komoditi pertanian kita kan kalau tahun yang masa krisis yang itu tuh kan justru dia penyumbang yang tinggi karena banyak komoditi ekspor kan. Nah itu yang harusnya jadi ekspor lagi. Saya juga kaget baca, aduh kita orang pertanian, negara pertanian. Jadi saya kaget gitu. Sementara sekarang tahun 2020 pertanian dianggap itu bercerita itu benar kata Pak detail gitu. Jadi saya katakan tadi ini sangat menarik gitu ya, sangat menarik karena kan yang seperti kadang-kadang kita juga jarang karena kan mahasiswa kadang-kadang ya tergantung inilah ya. Tapi itu tadi ya Cindy ya saya kata sangat menarik juga nih. Tapi itu tadi perlu diekspor lebih banyak lagi, lebih detail. Dan mendetailnya itu dari kata-kata Cindy itulah. Mengapa dia demikian? Mengapa itu yang harus dicari harusnya ya. Kalau nanti yang di saran lah kata Pak Mirza biar nanti penelitian kawan-kawan yang lain melanjutkan. Jadi sebetulnya sudah ada satu yang saya coba minta gali tentang kelapa sawit. Apa sih faktor yang mempengaruhi produksi dan ini kelapa sawit itu daya saing kelapa sawit itu apa faktornya? Sekarang lagi jalan juga. Gitu kan, jadi nanti coba kita kembangkan untuk komoditi lain, melihat daya saing per komoditinya seperti apa gitu, sehingga kita bisa dapat kesimpulan utuh apa yang menyebabkan daya saingnya itu secara provinsi itu ternyata rendah. Baik, Pak Arbi, kami silakan Pak Arbi. Pak Arbi, silakan Pak. Ya, Pak Arbi. Baik. Ya. Baik Bu Desi, terima kasih. Saya hanya mungkin mengkomentari dari kegiatan diskusi dan ujian hari ini. Saya sebagai pemimpin kedua mungkin hanya berharap besar kepada Cindy, mudah-mudahan dengan saran masukan yang sangat berharga dari kedua penguji tadi, ini menambah khasanah pengetahuan ya dan penyempurnaan skripsi Cindy ya. Jadi tolong saran masukan itu benar-benar nanti ditindaklanjuti ya. Kemudian yang terkait dengan fenomena hasil penelitian Cindy ini, saya juga sedikit ini ya agak ini
mungkin heran ya kenapa pertanian kita itu bisa tidak kurang memiliki daya saing gitu ya. Ini kan sebetulnya merupakan suatu paradoks ya. Di sisi lain lahan pertanian kita itu sangat luas, kemudian pemerintah juga sudah mencoba secara serius dalam memperluas lahan pertanian ya, tapi ternyata kita menurun ya. Tapi sebetulnya penurunan ini karena LQ kan, ya karena LQ. Tapi coba kita lihat ininya produksinya bagaimana kan. LQ itu kan basisnya ya, basis apa? Karena dari dalam perhitungan LQ itu kan kita melibatkan atau mempertimbangkan sektor-sektor lain ya, apalagi pertambangan kita kan juga meningkat ya dari tahun ke tahun, kemudian dari sektor-sektor yang lainnya gitu ya. Jadi mungkin karena disitulah ini. Jadi mudah-mudahan realisasi fakta di lapangan ini memang karena ini kan hanya berbicara terkait perhitungan ya, data ya. Mudah-mudahan ya di lapangan sektor-sektor terutama di sektor pertanian ini bisa lebih lebih baik ya, lebih baik. Artinya masih memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, kemudian masih memberikan kontribusi pendapatan PDRB kita gitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk Cindy yang terakhir dari saya, tolong Cindy banyak lagi membaca referensi yang lain ya, karena memang kalau saran Cindy yang hilirisasi itu mungkin saya rasa banyak yang menyarankan seperti itu. Maksudnya coba berikan saran itu yang lain gitu ya. Kalau hilirisasi sepertinya setiap orang melakukan penelitian terkait dengan shift share dan LQ itu sarannya rata-rata adanya hilirisasi. Memang cukup berat ya, tidak mudah pemerintah itu menerapkan adanya hilirisasi karena itu kan terkait dengan investor ya, seperti itu. Kita semua rata-rata mengekspor bahan-bahan mentah gitu ya. Jadi sementara untuk pabrik-pabriknya memang masih sedikit di negara di Indonesia ya. Nah, itulah salah satu kelemahan kita, kelemahan pemerintahan kita gitu ya. Kita mudah-mudahan ke depan lebih baik lah, terutama untuk sektor pertanian ya. Baik, saya rasa itu saja komentar dari saya, Bu Desi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau ada hal yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arbi. Mungkin karena sebetulnya ujian kita ini 30 menit ini kita sudah terlambat 30 menit. Pak Arbi, saya mohon izin gimana pengumuman kelulusannya ini Pak Arbi, atau mau langsung kita umumkan nilainya menyusul? Biasanya gimana Ibu? Ya mungkin nggak apa-apa kita umumkan ya? Lulus dengan tidak lulus gitu kan. Nilainya baik. Masih tergantung dari perbaikan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Mirza. Bagaimana Pak Mirza? Pak saya rasa dari saya lulus, tapi nilainya nanti akan disusulkan. Baik. Dari Pak. Bu Elisa, silakan Bu Elisa. Ya, sama saya juga lulus dan nilai sudah saya kirim ke Bu Desi. Jadi tadi itu ya perbaikan, karena nilai itu nggak menentukan sebetulnya, tapi perbaikannya itu yang penting. Terima kasih Bu. Tidak perlu ujian lagi, itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bu Elisa, Pak Mirza, Pak Arbi sudah menguji mahasiswa kami. Cindy, saya sebagai pembimbing pertama menyampaikan bahwa dalam ujian ini Cindy dinyatakan lulus, jadi Cindy tidak perlu melakukan ujian ulang. Hanya untuk nilai akan diberikan setelah Cindy melakukan perbaikan ya. Jadi mohon nanti perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh penguji itu diperbaiki terlebih dahulu, baru kemudian nanti Cindy kembali menghubungi penguji untuk berkonsultasi ya. Jadi nilai akan diberikan setelah Cindy melakukan perbaikan. Terima kasih Bu Elisa, Pak Mirza, Pak Arbi atas sudah menyediakan waktu menguji mahasiswa saya, bimbingan saya dan Pak Arbi.
Salam sehat selalu. Kita tutup ujian kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Kak, terima kasih Ibu. Kak Bu, Ardi ya. sama-sama. Bu. Ya, selamat ya. Maaf Bu, sebelumnya. Iya Bu, kalau Oke. boleh. Oke. Mau foto bareng Bu. Ya, saya foto dari sini ya. Kita foto Pak Ardi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya. Makasih Bu, Pak. Terima kasih banyak Bu. Ya. Oke. Ya, Cindy. Izin. Iya, terima kasih. Ya, izin lab. Dengan Pak Arbi, ada lagi mahasiswa bimbing Pak Arbi ya, dengan Bu Livi ya. Iya Pak Seminar ya? Mirza. Iya, kita ganti ruangan kita. Ganti ruangan ya. Iya. Oke, izin ya. Ya. izin Terima ya. kasih Mirza, Kak. Bu Elisa. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Elisa. Sini Bu izin Terima kasih live Bu ya. Desi. Sama-sama.